saat ini kita udah gampang banget terpapar sama informasi. Iya. Jadi informasi yang disampaikan saat ini tuh lebih kepada keindahan. Benar banget. Jadi bukan kebahayaannya sebenarnya. Kayak wah foto-foto. Jadi orang lebih tertarik dengan keindahan dibanding resikonya. Gitu. Jadi nggak mikirin kadang resikonya. Paling kadang resikonya masalah gue takut dingin segala macam. Tapi resiko di samping itu kan mereka nggak tahu. Mereka tuh datang ke situ ya mendatangin resiko, bukan resiko mendatangin mereka, tapi mereka yang mendatangin resiko. Iya sih. Jadi mereka nggak bikin konsep ke sana. Jadi kayak untuk orang-orang tuh lebih kepada terpapar media sosial ya istilahnya pendaki FOMO. Ya. Istilah pendaki FOMO. Iya benar. FOMO tuh sebenarnya baik ya. Jadi giat buat menuju sesuatu yang baru buat dia, tapi harus dibarengi sama knowledge. Yes, knowledge. Jadi karena pada dasarnya itu 70% teori, 30% execution di alam. Hai, halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Kembali lagi kita di podcast Kendaki Turun Gunung. Dan kita nggak jauh-jauh dan akan selalu kembali membahas tentang gunung, seputar pergunungan di Indonesia tentunya ya. Dan narasumber kali ini juga sama, dia adalah ahli pergunungan. Boleh dibilang gitu? Jangan dong. Oh jangan, nggak boleh. Kita bilangnya apa deh? Kita langsung panggil nama aja. Namanya siapa? Terra Nova. Terra Nova. Itu nama asli ya? Nama asli, itu nama asli. Nama asli. Bukan nama bajakan. Bukan nama bajakan, bukan nama panggung. Nama asli. Nama asli itu. Dan udah terlihat ya, secara looknya udah bisa kita lihat, inilah ciri-ciri pendaki asli pendaki. Gondrong, pengangguran ya. Oh, yakin nih. Kan naik gunung sekarang mahal-mahal, nggak mungkin pengangguran. Biasanya kan kalau gondrong itu kan identik sama pengangguran ya. Karena ada gitu. SOP di perusahaan buat nyukur rambutnya. Oh, benar. Gitu. Benar sih, nggak terikat aturan ya. Dan rambutnya juga nggak terikat. Nggak beraturan kan? Nggak beraturan. Kayak hidup kita ini. Wah. Curhat dikit boleh ya? Boleh. Ini kita podcast selain untuk berbagi informasi juga tentang curhat sih. Oke. Biasanya di pergunungan seperti itu. Oke, saya gitu ya. Iya, oke. Boleh dong kenalan dulu Mas Terra, dari mana dan kegiatannya apa aja selain naik gunung? Oke, saya Terra Nova, ya, saya dari Jakarta. Kegiatan saya tuh yang pasti pertama naik gunung ya. Oke. Di samping itu kegiatan saya tuh lebih berpusat di dunia perfilman. Perfilman, terus di dunia persyutingan, gitu, dan di dunia percintaan yang selalu pupus. Kalau poin terakhir itu kayaknya curhat mulu. Katanya tadi boleh curhat. Boleh. Tapi kalau untuk poin terakhir kayaknya sulit untuk didalami gitu ya kan. Terlalu dalam ya. Terlalu banget. Tapi kalau untuk tadi pendakian dan persyutingan. Perfilman, oke. Agak belibet sedikit ya guys. Perfilman itu memang awalnya mendaki, abis itu tertarik, oh kayaknya bagus nih untuk dibikin film, apakah gitu? Terus jadi kepikiran gitu. Emang dari kecil tuh basically kita lahir langsung mendaki. Keren. Jadi lahir langsung mendaki tuh saya tuh. Jangan bilang lahirnya juga. Jadi enggak. Emang dari kecil saya udah berkegiatan di pramuka ya. Oke. SD dulu. Yang masing-masing itu cuma bikin tabel doang, tenda darurat waktu SD. Jadi di situ saya kenal alam. Kenal alam, begitu kok asik banget ya alamnya. Akhirnya mulailah saya terjun ke ikut kakak saya, terus ikut perhimpunan yang lagi pada nongkrong pada camping gitu. Nah dari situ mulailah wah kayaknya seru nih mendaki, nih ada tantangan dan lain-lain. Akhirnya berketus di dunia pendakian. Setelah saya lulus sekolah emang fokusnya di dunia entertain saya. Jadi saya tuh basicnya emang dulu bermain teater, terus MC, terus juga dancer. Oh ya? Yes, gitaris juga. Dulu emang fokusnya di dunia entertain. Dulu waktu jadi dancer, rambutnya apa kabar? Masih seperti itu? Cepat. Masih cepat. Soalnya kalau udah seperti itu nanti kita bergoyang-goyang itu agak bagaimana gitu ya? Kutunya udah terbangan. Iya. Kutusnya segede-gede gini, Mbak. Bisa dijual nggak? Lumayan diternak. Jadi setelah udah masuk ke dunia itu, saya akhirnya coba kayaknya ada sesuatu menarik nih di dunia persyutingan. Akhirnya karena waktu zaman sekolah ada yang saya kan fokus di teater juga ya. Dari zaman sekolah ya? Dari zaman sekolah terus fokus jadi Astrada juga. Ikut salah satu namanya Bang Pegis ada. Nah saya ikut dia, akhirnya saya menyutradarai ada satu anak sekolahan
tolong dong syutingin film. Wah gimana nih syuting film, saya sutradara teater kan. Ya udah deh gas, akhirnya di situ tertarik. Mulailah ada gelora-gelora asmara tumbuh untuk di dunia persyutingan. Udah akhirnya fokus ke situ, dan akhirnya ya udah karena saya fokusnya ke situ dibarengi sama hobi pendakian itu gitu. Jadi kurang lebih seperti itu garis besarnya. Pernah bikin film di gunung nggak? Pernah. Oh ya? Pernah. Itu namanya Hack Angle web series. Cuman itu di YouTube, dan pernah juga syuting tapi belum tayang. Karena terpentok cinta yang tak tembus itu kan? Bukan. Kita berbicara terlalu dalam sepertinya. Cuman memang ada nantilah ada kendala di produksi, di produksi, di editing dan lain-lain, jadinya masih tertahan di situ. Tapi ini nanti masih tayang lah, doain aja. Oke, semoga tayang ya. Jadi kita nanti bisa lihat tuh gimana sih film yang diambil di ketinggian. Nah itu dia. Ini saya mau coba mencoba memproduksi ulang lagi, produksi ulang, makanya coba saya cari anomali di gunung. Anomali gunung. Konflik di gunung nih kita cari dari gunung kemarin untuk dijadiin bumbu film nanti. Ya doain aja lah. Ini nggak usah muluk-muluk, ini kan hanya harapan yang sedang dilakukan gitu, semoga tercapai gitu. Penulisnya siapa? Kenapa? Penulisnya? Iya, saya bilang, wah, penulisnya, sutradaranya. Iya, pemainnya. Pemainnya. Editornya. Ya udah di ini semuanya. Udah semuanya. Enggak, sebenarnya sama kayak pendakian konteksnya. Kita harus walaupun kita punya kemampuan lebih, tapi kalau bisa satu orang satu porsi gitu. Jadi itu bisa jadi sebuah kolaboratif yang menghasilkan karya yang lebih sempurna sih. Sama kayak pendakian sih konsepnya sama sebenarnya. Oh iya sih, pendakian mereka punya punya tupoksi masing-masing. Iya, punya kapasitas masing-masing gitu loh. Walaupun kita nih pribadi punya ini, tapi kalau kita ngetim itu pendakian lebih sempurna, lebih bahagia sih katanya. Betul. Gitu. Dan gak terbebani. Gak terbebani, bisa bawa beban enteng ya. Iya, itu. Kadang kan ada yang bawa terlalu berlebih dan terlalu ringan. Iya. Tapi tadi kan bilang tuh ada film yang sudah pernah tayang. Apa tadi judulnya? Sebenarnya itu lebih ke film series ya, web series Hack Angle di YouTube ada. Oke, itu dari situ diangkat ke daerah ceritanya. Dan itu di gunung mana waktu itu? Itu di Gunung Kembang, Gunung Kembang. Wah, bagus banget itu Kembang. Untuk filmnya itu di 3 gunung kita. Apa aja? Di Sumbing, Sumbing, Kembang sama Perahu. Mantap. Jadi teman-teman, kalau kalian pengen kepo gimana sih film yang diambil di ketinggian 3 gunung sekaligus ya? Iya. 3 gunung sekaligus bisa coba kalian cari di YouTube. Nah, kalau yang di YouTube 1 gunung. Oh, 1 gunung. Itu Gunung Kembang doang. Gunung Kembang doang. Berarti yang 3 gunung belum nih? Belum publish. Tunggu. Masih di Tunggu kepala. ya. Doain aja ya. Bisa, pasti bisa. Tantri main juga Tantri. Tantri tetap di sini menemani teman-teman gendaki ya. Setia sekali. Iya, saya berada di sini saja gitu. Oke, tadi kita sudah bahas masalah perfilman. Susah banget sih. Background saya lah, background Perfilman. Perfilman. Susah sekali. Kayak harus minum banyak nih. Iya, kayaknya harus. Perfilman, oke. Tadi itu adalah background dari Mas Tera. Oh ya, sebenarnya itu arti nama Terra Nova itu apa sih? Sebenarnya Terra Nova itu kan tanah yang bersinar ya. Itu kata orang tua gitu. Jadi dengan harapan di mana saya ada itu bisa bersinar gitu. Seperti itu harapannya. Tapi saya selalu jatuh dalam kegelapan. Kegelapan malam di gunung yang bikin menggigil. Itu pilihan Anda, ya kan? Orang tua sudah mendoakan yang baik-baik. Anda menantang doa orang tua. Seperti itu, ya teman-teman. Begitu juga dengan kita. Tapi untuk sekelas nama Terra Nova dari zaman dulu sampai sekarang, sepertinya itu idenya kreatif banget orang tuanya. Terra Nova. Cukup cantik. Lagi makan ini kali, lagi makan apa gitu ya? Makan makanan Eropa jadi lidahnya agak kesleo dikit mungkin ya. Sedikit ya. Tapi bagus. Jadi bukan nama pena gitu bukan ya. Jadi kalau ada yang ini, wah ini Terra Nova gini nih punya gue nama KTP saya mau diapain? Iya sih. Jadi awalnya dari sebuah tandu. Yes.
Dari sebuah tandu berkembang jadi cinta pada alam. Wah. Tapi terlalu berat cinta. Terus apa? Jadi penikmat aja. Oke, penikmat alam. Penikmat aja. Kita menikmati alam karena kita mencintainya. Is. Iya. Ini kenapa sih? Tahu cinta melulu Iya. Ganti. Nah, yuk kita bahas yang lain. Bahas balik lagi to the topic. Oke. Pendakian. Gunung apa yang paling berkesan selama puluhan tahun ini mendaki? Kalau gunung yang paling berkesan itu tidak lain adalah Cermai bagi saya. Kenapa? Jadi kenapa berkesan? Karena saya tuh takut ketinggian, Mbak. Jadi waktu pertama kali saya ke Cermai itu di 2010-2011 antara itu ya. Iya. Itu saya naik dari Palutungan, kaki saya gemeteran waktu di puncak, kagak berani berdiri. Jadi saya kayak squat jam naik. Sekali berdiri saya gemeteran. Gemeteran. Itu saktinya ada sih teman-teman saya si Awi, Budik dan lain-lain. Akhirnya saya mikir, kok gue takut tinggi ya? Gue bilang, nah besoknya kita gas deh lewat Linggajati. Nah di Linggajati itu saya paksain untuk ngelawan limit saya sama takut ketinggian. Akhirnya saya hilang takut ketinggian. Langsung hilang begitu aja? Hilang aja begitu aja. Itu waktu takut itu masih di pos berapa nih? Atau udah di puncak tuh? Udah di puncak? Takut itu waktu di puncak. Ada teman-temannya? Ada. Ku tebak mereka ketawa dulu. Saya nggak ngomong. Saya nggak ngomong, saya diketawain. Kan dulu masih sok perkasa, gitu. Kan masih Okay. sini beban, sini masih gengsi kan kalau dulu. Beban ambil semua di atas gemeter dia. Gemeter, malu saya. Aku pikir teman-temannya tahu. Enggak, saya diem. Tapi nanti jadi tahu mereka. Nggak apa-apa. Ketawain ya, ketawain. Ntar saya kirim ke dia ini. Iya, boleh banget. Cermai, oke. Jadi di situ titik puncak Cermai itu adalah titik ketakutan itu hilang. Benar, karena itu saya mikir, karena emang pada satu sisi kita harus melawan limit kita itu gitu, tapi dengan konteks yang safety. Karena waktu saya pendakian itu saya tetap milih safety. Gitu. Tapi ada nggak kayak misalnya di otak nih, kalau memang di sini aku tetap nggak berani, berarti besok aku harus berhenti gitu? Nggak ada. Berarti lawan terus, lawan terus. Pokoknya dari saya sendiri nggak mau ngebarrier diri saya untuk terus melangkah maju. Gitu. Karena kalau ngebarrier kita dalam suatu hobi, akhirnya balik lagi. Gitu. Iya sih. Karena ibarat kita harus punya satu titik klimaks ya. Nah, satu titik klimaks itu ya harus fokus gitu. Kalau kita udah ngebarrierin, wah gue nggak akan bisa. Gitu. Lepas dulu kata-kata nggak bisa ya. Lepas dulu. Kalau mau nangis, kalau mau takut itu proses. Siap. Itu sih menurut saya. Oke. Itu makanya saya bilang kenapa itu berkesan. Karena takut ketinggian saya tuh. Ya. Dari itu 2010 ya? 2010-2011 lah. Saya agak-agak. Tapi sebelum di 2010 itu kan berarti sudah pernah mendaki? Sudah. Kan ketinggian juga tuh. Beda Mbak. Awalnya sih Gunung Gede. Saya Gunung Gede doang, naik Gunung Gede tiap minggu, seminggu 2 kali, bawa motor dan lain-lain. Itu sering sekali saya tuh mendaki Gunung Gede itu setiap minggu. Bisa nggak dihitung berapa kali? Waduh, nggak bisa Mbak. Saya stop itu di naik gunung di 2016. 2016? Memang niat stop? Karena fokus ke base camp Gunung Kembang via Belum. Gitu. Jadi di situ aja saya. Fokusnya di situ ya, bukan berhenti tapi pindah fokus. Dan itu nggak naik gunung Mbak, itu Terus? naik gunung cuman ya stay aja di situ, cetusin ide, ngembangin bareng-bareng segala macem. Berarti waktu pengembangan base camp itu ada Mas Tera di situ? Ada, kebetulan ada. Dan apakah menjadi salah satu pencetus adanya base camp itu? Enggak, tetap senior-senior yang ada. Kita cuma salah satu ininya aja, orang penghiburnya aja lah, penghibur cheerleadersnya aja. Penghibur. Oke lah. Senang bila hati sedih kita yang datang. Tapi sering ke Kembang berarti ya? Sering. Di situ 3 bulan, di situ sebulan, tapi via Belum ya. Via Belum. Emang di situ hidupnya. Bisa jadi ya teman-teman kalau misalnya ke Belum ketemu Mas Tera. Bisa. Lalu itu ada plang saya kok di situ, Terranova. Waduh. Pintu langit Terranova. Wah. Kalau Kemang foto-foto ya. Oke siap. Berarti harus ke situ lewat Ya, Belum. Belum. Jalurnya oke nggak? Aku belum pernah.
jalur ini oke kok, karena kita pakai konsep mitigasi di sana untuk kelemahan mental. Biasanya kan kalau kita naik gunung nih, ketemu pos lama, itu mental udah capek dulu, pos mana sih? Tapi kalau ini 15 menit ketemu pos, 15 menit ketemu pos, 5 menit, udah senang terus, tau-tau udah puncak. Itu jujur memang pos yang terlalu jauh itu bikin mental kayak kalau nggak sampai posnya di mana, berkali-kali buka peta sampai lecek gitu peta tuh. Jadi biasanya kita foto dulu, karena kita tahu, wah ini alamat petanya hancur nih. Kita foto dulu tuh, jadi tetap dia fresh, tetap cantik. Cantik dari lain. Iya, itu yang paling berkesan ya Mas Teraya. Oke, tadi kan kita awal mulai pendakian, kita balik lagi. Awal mulai pendakian adalah sebuah tandu. Yes. Berarti itu adalah tandu itu sebuah ilmu. Bisa jadi ilmu, menurut saya sih itu salah satu bentuk ilmu juga kali ya. Karena kan emang dulu tau kan tongkat pramuka tuh. Iya. Gitu. Yang panjang gitu pakai ya. tali apa? Tali putih. Tali jangkar, simpul jangkar gitu ya. Semua. Nah, itu ilmu juga sih. Walaupun pada dasarnya prakteknya sekarang angkat orang pakai sarung. Bener banget. Sekarang padahal itu yang lebih safety, tapi sudah nggak dipakai lagi sampai sekarang, nggak tahu kan? Itu kan tandu darurat ya kan? Iya sih, mereka pikir ribet dan lain-lain segala macam. Dulu pernah sempet sekali pakai juga, ya nggak efektif. Jadinya ya udah pakai sarung lebih cepat ya kan? Iya sih, udah lebih aman, hangat, iya, entengnya langsung. Tapi tetap itu ilmu sih, ilmu. Karena kan basically kan kalau kita nggak ada alat ya back to basic. Oke, jadi itu kan mulai ketertarikan dari situ. Nah, setelah itu mendaki pertama itu SMP berarti ya? Mulai ikut komunitas-komunitas itu? Kurang paham saya udah lupa 2005 itu kalau nggak salah. Oh 2005 itu. Mulai pertama pendakian di gunung mana? Gunung Gede. Gunung Gede juga? Gunung Gede. Dekat Mbak, itu sama rumah kita tuh dekat. Gunung Gede, naik motor tuh 1,5 jam tuh nyampe. Anak gunung guys. Anak gunung guys. Capek, beneran gitu coba deh. Akamsinya gede? Enggak, bukan akamsi kita, masih orang jauh Jakarta. Iya kan 1 jam 1,5 jam sampai itu. Kelihatan tadi situ itu gunung gitu. Berangkat ayo. Kapan? Besok malam mingguan kemana? Gede yuk. Justru kalau yang dadakan gitu kan ini kan. Bener banget. Dadakan udah gas. Iya kayak udah nggak usah dipikirin yang lain gitu. Yang direncanain sebulan lagi, 2 bulan lagi, hilang malah. Mitos itu. Bener. Mitos. Tapi memang fakta membuktikan seperti itu. Yes, bener. Apalagi kalau dijanjiin ternyata kita naik gunungnya sama orang lain. Nah, itu nanti dia alasannya. Oh maaf aku tiba-tiba nggak bisa, wah maaf begini, maaf begitu, nggak tahu gitu. Iya benar. Oke, jadi itu mulai 2005 pertama mendaki ya. Yes. Tapi di situ Mas Tera berpikir nggak sih maksudnya kayak, ini pertama mendaki berarti kita harus prepare ini itu, atau waktu itu masih baru nekat-nekatan aja? Saat itu terbilang nggak sih, emang udah mikirin takut karena pada masa itu ya. Naik gunung tuh sesuatu yang mengerikan. Kita dapat bias dari orang-orang tuh. Wah gunung tuh ngeri segala macem. Ngerinya kenapa? Horor. Terus bisa gitu. Ya kan? Iya. Bisa mokat lah istilahnya. Bisa mokat. Jadi kengerian itu tergambar dulu di kita. Kalau sekarang kan kengerian itu kan nggak tergambar ya. Tergambarnya hanya bagus gitu. Kalau dulu ngeri karena dulu masuknya berita, TV dan lain-lain, tim SAR nyari ya kan, kalau ada berita gini, wah udah ngeri, orang tua udah takut aja kan. Waktu itu bapak masih ada, gitu, masih ada bapak, jadi terus kakak juga nakut-nakutin, karena saya kan juga pecinta alam kan. Udah jangan gini-gini segala macam, tapi saya proper untuk ya udahlah gas aja. Kakaknya pecinta alam, tapi kenapa malah ditakut-takutin untuk nggak naik gunung? Ya karena kan itu emang hobi yang ada risikonya. Iya sih. Ekstrim sih. Dan itu saat itu ya udah kita berangkat dengan tetap proper. Gitu. Propernya kalau saat itu ya, apa yang perlu disiapkan saat itu? Saya selalu mikirin masalah face dulu. Itu yang pertama. Saya selalu mikirin masalah face karena naik gunung tuh kita jatuhnya tuh sering banget tahu hujan gitu. Iya betul. Dingin dan lain-lain. Dan dulu kita ngomongin dulu lah saat itu
kita nggak punya uang dan lain-lain, jadi ya udah pakai sendal gitu loh, pakai sendal. Jadi tuh propernya kita dulu gitu, pakai sendal. Terus pakai carrier juga carrier nyewa gitu, karena memang nggak punya duit dulu konteksnya. Ya udah, nggak sih, yang penting nanti kita hati-hati segala macem ya. Terus tidur juga yang penting kita ada jaket, jadi gitu aja. Nggak ada ini nih sleeping bag tetap ada kan. Itu fokus utama, cuman masalah sepatu aja sih dulu. Belum ada tuh sepatu gunung kah? Udah ada kayaknya, tapi memang masih mahal ya untuk sewa pun. Ya, masih sekolah saya. Oh iya. Yang ada pakai sendal juga sendal gunung. Oh iya, itu SMP masih sekolah dan sudah berpikir tentang oke, kita perlu mempersiapkan ini itu untuk A, B, C. Kita mau naik, kita harus pakai ini, kita perlu bawa itu. Karena dulu mikir cuma satu Mbak, di gunung tuh musuh kita satu, dingin dan lapar. Yes, itu mah udah bawaan kita lapar. udah jadi sahabat itu. Udah jadi sahabat itu, udah bukan jadi musuh kalau lapar. Iya, bener sih. Jadi emang dulu nganggap tuh di gunung tuh cuma satu musuh kita, dingin. Itu aja saya, kayak jas hujan, terus baju ganti dan lain-lain. Udah saya pikir itu aja. Carrier itu nyewa gitu. Ya udah, sama sepatu, sendal gunung. Itu sama teman-teman sebaya atau sama orang-orang yang lebih? Nah, itu salah satunya. Naik gunungnya sama yang udah ngerti. Jadi ada yang jagain. Iya sih ya, kalau beberapa kan kalau sekarang kita lihat itu ada nih yang memang anak-anak SMP kayak tiba-tiba udah naik gunung dengan teman-temannya mereka dengan perlengkapan seadanya. BTW aku pengen tahu pendapat Mas Tera di situ gimana? Gimana itu Mas? Banyak banget loh kayak gitu sekarang. Jadi emang benar sih Mbak Tatra, jadi saat ini kita udah gampang banget terpapar sama informasi ya. Iya. Jadi informasi yang disampaikan saat ini tuh lebih kepada keindahan. Benar banget. Jadi bukan kebahayaannya sebenarnya. Kayak wah foto-foto. Jadi orang lebih tertarik dengan keindahan dibanding resikonya. Gitu. Jadi nggak mikirin kadang resikonya. Paling kadang resikonya masalah gue takut dingin segala macam. Tapi resiko di samping itu kan mereka nggak tahu. Mereka tuh datang ke situ ya mendatangin resiko. Bukan resiko mendatangin mereka, tapi mereka yang mendatangin resiko. Iya sih. Jadi mereka nggak ambil kayak konsep kesana. Jadi kayak untuk orang-orang tuh lebih kepada terpapar media sosial ya istilahnya pendaki FOMO. Ya. Istilah pendaki FOMO. Iya benar-benar. FOMO tuh sebenarnya baik ya. Jadi giat buat menuju sesuatu yang baru buat dia, tapi harus dibarengi sama knowledge. Yes, knowledge. Jadi karena pada dasarnya tuh 70% teori, 30% execution di alam. Gitu. Jadi paling nggak sebelum mereka naik tuh menginjakan kaki di gunung, mereka perlu yang namanya ilmu dulu lah ya. Kan ibaratkan kalau FOMO ditambah malas riset, terus ditambah malas prepare ya sama dengan kan celaka. Iya sih. Repotin orang. Benar banget. Tapi kalau FOMO ditambah dengan rajin dengan riset, rajin dengan persiapan, udah deh. Let's go lah. Apalagi kalau dibarengin sama Mbak Tantri naik gunungnya. Waduh, sama saya aja nggak sih yang sudah lebih pro daripada saya? Jangan, saya tidak mau diribetin. Sama, saya sih suka mau naik sampai puncak capek ya tinggal turun. Iya, jadi jangan bikin saya ribet dengan ayo harus gini harus gitu, no. Yes, benar. Tapi ya itu lagi tadi, kita kan ini masih konteksnya masih sama lah. Tadi benar ribet-ribet dan lain-lain. Nah, rata-rata pendaki saat ini tergiur sama ajakan temen gitu loh, ajakan teman yang notabene temennya sendiri kagak tahu sama resiko di gunung. Ayo naik gunung, ayo segala macem. Iya sih. Ya kan, dan sedangkan naik gunung itu kita harus punya tim ya sebenarnya konsepnya tuh harus punya tim. Karena pada dasarnya tuh pendakian tuh dari dulu yang saya tangkap dari orang-orang itu 3 orang minimal. Minim 3 orang. Yes. Dan mereka punya tupoksi masing-masing ya? Jadi minimnya segitu. Tapi rata-rata sekarang udah banyak yang 2 orang. Iya. 2 orang. Kadang Solo juga. Tapi mereka nggak tahu perannya masing-masing. Gitu. Tapi kalau udah tahu perannya masing-masing, rata-rata hal ribet itu nggak terjadi. Makanya kadang dibutuhkan perencanaan, koordinasi, sama mitigasi bahayanya. Nah itu konsep itu yang orang tuh mungkin
dibilang ribet untuk melakukan perencanaan, ya kan, terus berkoordinasi sama tim, terus memitigasi. Wah, di gunung nih, kalau hujan petir gue harus ngapain ya? Harus bawa kayu palu tor. Waduh, langsung disambar gitu. Jadi kayak gitu sih. Jadi rata-rata orang kayak gitu dibilang ribet. Tadi bilangnya ada 3 ya biasanya. Secara umum 3. Ya, 3 terus secara umum gitu. Ini apa ini? Perannya apa aja mereka? Kalau 3 orang ini sih sebenarnya perannya saling nge-backup aja sih, body system ya, body system. Jadi saling melengkapi aja. Ada yang bisa jadi leadernya, ada yang bisa peran ganda, ada yang bisa masak. Jadi dia saling melengkapi oleh 3 orang ini sih. Karena pada dasarnya ketika kenapa-napa, ya kenapa-napa ini klasik banget sebenarnya. Kalau kenapa-napa, 1 orang jagain, ya kan, 1 orang turun. Iya benar. Gitu. Itu klasik banget kan sebenarnya kan. Cuman old school kayak begini kan justru yang jadi pondasi awal buat kita berpikir lebih sebenarnya. Iya. Dan itu yang sering banget dilupain sama pendaki-pendaki sekarang. Iya benar. Ya kalau naik berdua gimana? Kalau naik sendiri ya risikonya double, ya kan? Risikonya double. Ya berarti harus bisa. Oke, karena resikonya double ya udah tanggungnya gini, jangan salahin yang lain gitu kan ya. Jangan drama pokoknya. Iya. Tapi kadang ada yang gini, ada yang mereka mintanya sama pendaki yang tim lain gitu. Tolong ya dijagain, kita mau gini, atau tolong ya nanti kita gini. Karena itu merepotkan pendaki, kelompok yang lain intinya. Nah, itu kan nggak ada koordinasi kan? Iya sih. Kalau ada koordinasi kayak misalkan bikin perencanaan, nanti nyampe pos 1, lu bikin kopi ya, terus siapin roti. Kalau hujan nanti gua yang bikin bivak, nanti carrier disusun di sini, nanti taruh di gelar pakai jas hujan biar nggak basah. Pembicaraan kayak gitu tuh bikin kita bisa bikin improv mbak di gunung. Cuman pembicaraan kayak sekarang kan fotonya bagus ya. Iya. Bener. Oh ini kayak gini nih. Dari mana nih? Kontennya begini nih, bagus nih. Gua mau tiru ini nih ya kan. Gitu pembicaraan sekarang. Tapi bener. Ini kan konteks kan. Konteksnya masih ngomongin saat ini kan, masa ini kan. Nah itu. Bener banget tapi. Kalau kita kan biasanya kalau lagi naik gunung nih sama temen konten kreator yang memang ini, sob nanti kita di pos 1 waktu konten misalkan ya, waktu konten carrier kita hati-hati ya, jangan sampai ada monyet di situ istilahnya. Nanti diambilin bekasnya, kalau bisa jagain 1 orang di situ. Nanti bawa payung lah di situ kalau takutnya hujan segala macam. Jadi obrolannya walaupun tetap kita pengen konten gitu ya, nyiapin segala macam dan harus ada mitigasinya mbak. Jadi nanti itu jadi kebiasaan preventif buat untuk untuk sebelum terjadi gitu. Nah itu yang pembicaraan-pembicaraan itu yang jarang terjadi sebenarnya saat ini. Coba aja kalau mbak bisa ngehack WhatsApp grup pendakian itu rata-rata besok naik gunung yuk, ayo naik gunung yuk. Iya, cuman gitu aja. Kebetulan saya juga ikut gitu ya? beberapa. Jadi cuman kayak gitu aja. Cuman ayo naik gunung, ayo. Terus nanti tiba-tiba ada yang ngirim contoh konten kan. Ayo besok bikinnya ini ya. Ini ya. Kamu ini ya, ini. Tapi kan sekali lagi mbak, harus kualifikasi nih. Kita harus beradaptasi. Beradaptasi kayak gimana nih? Jadi gini, emang kalau kita masuk ke saat ini dalam konteks yang tadi dibilang obrolannya kayak gitu-gitu, sebenarnya kita hanya perlu beradaptasi gitu. Yang orang-orang saat ini mengambil konsep orang-orang tahun 90-an, 80-an terus diperbarui saat ini. Jadi sebenarnya ilmu lintas generasi ini emang harus diperpadukan sebenarnya. Cuman konsep ini masih terhalang sama ego masing-masing. Ego dari generasi dulu, generasi 90-an, milenial, sama Gen Z saling tabrakan tapi tidak mau menghubungkan. Nah, iya sih, kadang kalau yang Gen Z, gak mau apa sih itu aturan jadul, nah kan gitu. Padahal kan tinggal diambil aja intisarinya, terus diterapkan jadiin konsep baru, ilmu baru. Nah itu yang orang bilangnya ribet. Padahal kan enggak asik sebenarnya. Kan udah jadi hobi. Iya. Apalagi hobinya ekstrim. Iya, apalagi hobinya ekstrim, mahal. Oh mahal, iya sekarang gunung mahal-mahal. Iya mahal sekarang. Gearnya aja juga mahal-mahal. Gunung mana yang mahal mbak? Iya, murah. Mahal keselamatannya mahal. Selamatannya mahal guys. Jadi kita perlu prepare yang lebih oke gitu. Siap. Oke, lanjut. Dan tadi kan, ilmu itu menurut Mas Tera bisa didapat dari mana? Atau memang kita perlu ikut komunitas dulu biar bisa dapat ilmu? Harus ikut sama orang-orang yang bisa dulu baru bisa dapat ilmu? Atau gimana? Apalagi sekarang dengan teknologi yang sudah seperti itu, begitu. Nonton aja nih podcast, ini turun gunung udah dapat ilmu. Nah, kan sesempet itu kan? Nah, Udah
sesimpel itu. Sekarang tuh gampang dapat informasinya, ya kan? Dari podcast turun gunung Gendaki, ya kan? Itu bisa dapat ilmu. Terus sering-sering denger obrolan podcast gini, jangan podcast horor didengerin, nanti jadi Jadi apa ini? jadi punya ini bayangan-bayangan yang akan diluncurkan, optik-optik itu dalam dari pikiran kita menjadi nyata nanti. Oke. Gitu. Jadi wah, gue diserang nanti. Enggak. Itu dari media sosial. Akses informasi itu gampang sekarang, Mbak. Jadi kayak yang susah adalah niat. Sama kayak komunikasi. Orang bilang, "Tera, cara public speaking yang bagus gimana?" Memulai public speaking yang bagus mulai. Kalau lu mau public speaking bagus tapi lu nggak mau mulai, sama konteksnya kayak itu tadi analogi ya, sama konteksnya sama kayak ilmu pendakian yang mau dicari, mau mulai gitu loh. Coba aja maksudnya apa nih? Oh, catat poinnya, maksudnya apa nih poinnya segala macam. Padahal teman-teman konten kreator semua yang masuknya ke dunia edukator itu sebenarnya sudah memperingkas, sudah mempermudah aksesnya, terus sudah membalut dengan visual yang enak, tapi rata-rata masih ya. Iya sih. Padahal dengan teknologi yang sudah semakin berkembang ini kayaknya informasi juga dikemas lebih oke deh, yang kayak kita lirik aja udah itu intinya. Tapi apa ya? Kan saya kan mulai konten itu kan dari bulan kemarin ya, bulan Mei kalau nggak salah. Itu udah banyak perubahan sih kalau saya lihat. Like what? Ya udah banyak perubahan dari masalah yang komentar biasanya suka jadi gimana, sekarang lebih orang tuh udah mulai aware sama resiko. Saya senang gitu. Jadi orang-orang udah mulai aware sama masalah resikonya, terus mau belajar. Itu salut sama teman-teman saat ini. Udah keren. Iya, sebenarnya Gen Z itu memang keren-keren sih. Yes. Iya. Manusia itu keren. Milenial juga keren. Yes. Semuanya keren. Hanya apa? Hanya nggak mau ini aja. Nggak mau berkomunikasi secara asik gitu. Iya. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya kita semua keren ya nggak sih? Keren kita semua. Masalahnya kita mau gak berbaur. Kuncinya itu. Masalahnya mau gak berbaur. Masalahnya kita mau gak nurunin ego. Karena pada dasarnya yang bikin kita jatuh, yang bikin kita celaka ego sendiri. Dimanapun ya. Maksudnya bukan di pendakian doang. Tapi di pendakian resikonya lebih besar deh. Lebih besar, apalagi tentang ego itu kayaknya wow banget. Benar, setuju saya. Di gunung tuh ego bisa membunuhmu, bisa menyelamatkan. Oh ya, kalau ini kan zaman dulu itu naik gunung juga bawa sampah banyak gitu nggak sih? Emang iya? Kalau gimana? Kalau zaman dulu tuh naik gunung juga kita bawa sampah banyak gitu kah? Kan kalau zaman sekarang kan kadang kalau malas bawa sampahnya ditinggal di atas. Sebenarnya kalau pembicaraan sampah ya, pembicaraan sampah sebenarnya udah klasik sih, Mbak. Udah capek kita ngomongnya. Iya. Jadi emang pada dasarnya apa ya, kayak sejarah yang berulang. Sampah itu sejarah yang berulang. Jadi sebenarnya udah banyak dari dulu juga gitu. Bahkan saya dulu di Gede kalau turun pasti bawa 1 trash bag, 2 trash bag. Iya, seriusan 1 trash bag, 2 trash bag. Nah itu saksinya BC Anwar sama BC Asep tuh ada. Itu udah dari dulu sebenarnya. Cuman kalau sekarang kan banyak timbul benih-benih baru. Iya. Karena paparan media sosial tadi, sehingga masyarakat udah mulai sampahnya mulai makin banyak kan. Iya. Karena perilaku manusia sendiri kan sampah kecil kan dimulai dari kecil jadi. Bener sih. Berarti memang udah dari zaman dulu ya sampah itu. Sampai bosen Mbak boleh kalau nanya nih sama teman-teman semua nih. Serius tanya sama Mas Abdul kan. Masih itu pasti semua nih. Jadi sampah dari dulu ngomongnya sama aja Mbak. Dan sama aja asli. Enggak ada yang lucu, cuman sekarang mungkin lebih udah ada ininya, ada peraturan baru dan lain-lain. Harus ada sih. Ya sehingga bisa masalah zero waste itu. Zero waste. Di Gunung mana sudah ini? Kembang, Blebel, Merbabu juga kan. Udah banyak ya teman-teman. Enggak, yang baru nerapin zero waste itu Kembang sama Rinjani ya. Kembang sama Rinjani. Sisanya saya kurang tahu deh. Zero waste itu berarti konsepnya adalah kita bawa makanan yang sudah dihilangkan bungkusnya dari bawah. Jadi kita naik gunung nggak mau bawa sampah. Ah. Jadi sampah semua ditinggalin ke bawah. Jadi
konsepnya adalah yang bisa menyebabkan sampah ditinggalin di bawah gitu. Bawahnya pakai bawa ini dong, Tupperware. kotak-kotak Tupperware, gitu. Tupperware. Oh iya sih. Kotak-kotak itu Tupperware merek ya? Gak Bukan, apa-apa. dulu kan kotak makanan, botol minum kayak gitu. Terus pencatatan sampah sekarang udah lebih oke lah, basecamp. Tinggal mau gak basecampnya jadi ribet, terus yang mendaki sepi. Iya. Biasanya memang lebih ribet itu. Iya. Jelas. Terus karena ribet, pendakian sepi, pemasukan kecil. Iya, akhirnya udah hilangin aja aturan itu. Padahal itu aturannya sangat berguna. Ya, sangat bagus juga. Sangat salut makanya sama yang konsisten sama. Iya. Lagian kan itu bisa meminimalisir rasa malas di atas. Jadi kayak, wah sampah males ngambil. Oh kita kan nggak ada sampah di atas. Iya, Jadi bener. gitu. Itu setuju. Lagi dengan orang-orang yang pemalas seperti saya, gitu lumayan tuh. Karena waktu saya pendakian di beberapa kali, saya suka pakai konsep zero waste ya. Jadi konsep zero waste saya pakai. Teman saya ribet ngurusin sampah, saya mah udah tetap buka. Iya. Masak, Lagian kotaknya juga kalau mau ditinggal di atas juga sayang kan. Iya, Pasti dibawa turun lagi. enteng lah itu Mbak. Iya. Sayang. Kalau zaman dulu sih kalau Tupperware hilang itu udah dimarah. Ibu itu. Maya. Ibu Maya. Ibu Maya. Iya. Jadi pasti dibawa turun. Itu konsepnya oke banget sih untuk sebuah apa ya? Bukan sebuah ya. Untuk sistem di base camp ya. Untuk penanganan sampah sangat oke. Yes, setuju. Dan tetaplah para base camp yang menerapkan sistem ini untuk kalian bertahan. Kuatkan iman. Oke. Dan gini, kalau kita bahas di kan gunung pasti punya wilayahnya masing-masing, pasti punya daerahnya masing-masing. Kearifan lokalnya juga beda-beda, aturannya beda-beda. Ada yang kadang nggak boleh pakai warna ini karena aturan di desa itu seperti ini. Nah, itu sebenarnya kalau pendapat Mas Tera sendiri gimana? Oke, kalau masalah itu sebenarnya apa ya? Itu larinya ke peraturan setempat yang memang sebenarnya ngebungkus supaya kita tetap safety gitu loh. Nah ini saya ngomong aja salah satunya di Gunung Cermai di Jati itu kalau nggak salah ada nyai apa ya, nyai Linggis ya, maaf ya kalau saya salah ya. Itu pokoknya dibuat lah sama anak-anak BCM sempat untuk dijadiin sebuah ikonik supaya orang sopan santun gitu loh. Tapi akhirnya jadi sebuah hal yang nyata gitu. Oh ya? Iya, banyak nyatanya gini di kontenin gitu. Padahal itu sampai buat buat langkah mitigasi supaya orang kayak misalkan contoh pakai baju hijau, dilarang pakai baju hijau dan lain-lain. Sebenarnya konsepnya adalah untuk supaya orang tuh nggak gampang nyaru sama pohon dan lain-lain. Jadi balik lagi lah, ini masalah masalah kebiasaan orang dulu ya, untuk kita tetap safety lah. Kayak jangan berdiri depan pintu ya, padahal ngalangin orang gitu loh. Iya sih. Maksudnya kan supaya jangan di situ. Gitu. Jadi emang hal kayak gitulah. Jadi budaya-budaya yang bentuk untuk menyelamatkan kita sih sebenarnya itu. Jadi diikutin pun lebih baik ya, daripada enggak. Bentuk baik. Menghormati warga. Karena juga. Itu masuk ke dalam danger subjektif Mbak. Oh ya? Danger subjektif. Jadi di gunung tuh ada dua. Yang satu danger objektif, satu subjektif. Nah subjektif ini salah satunya adalah menghormati adat istiadat setempat. Bisa ya masuk ke situ? Ya gua kalau misalnya ke Bukit Raya kemana pakai jalur adat dan lain-lain ya, wah itu udah harus pakai budaya-budaya adat setempat. Itu kalau kita nggak menghormatin loss gitu loh, karena ada peraturan-peraturan yang dilanggar. Misalkan apa gitu ya, saya juga belum terlaksana gitu ya, jadinya yaitu sistem untuk menyelamatkan kita gitu. Jadi kita hanya cukup menghormati adat istiadat setempat aja. Oke, untuk adat. Kalau tentang gunung, oh iya tadi kan kita sudah ngomongin tentang adat Mas. Kalau ini deh, kita ngobrol tentang persiapan. Persiapan pendakian. Biasanya itu persiapan pendakian, kita tahu nih mau naik gunung di tanggal sekian. Nah itu kira-kira persiapan paling basic ya. Paling basic itu apa? Sebenarnya paling basic itu sebenarnya kita persiapannya adalah obrolan perencanaan tentang manajemen waktu sih Mbak. Perencanaan lagi? Semua dimulai dengan perencanaan ya? Dimulai dari kita. Karena gini Mbak, ketika kita awalan
naik gunung itu yang menentukan asik enggaknya itu orang yang kita ajak. Gitu. Jadi yang pertama dilakukan kalau saya ngajak, yang mana yang asik? Mana yang asik? Oke. Yang mana yang asik? Wah, teman yang asik nih, ini asik nih. Bukan mana yang paling useful, tapi mana yang asik? Mana yang asik segala macam. Biasanya kalau yang asik sama kita nyambung. Yeah. Nah, terjadilah komunikasi dua arah yang asik. Nah, di situ nanti kita tanggal 10 yuk. Ya, tanggal 10 kita naik, kita rencanain naik ke sini, jalurnya ini, akhirnya terjadi obrolan buat masalah obrolin tentang riset jalur, ya kan? Riset jalur, terus dari situ nanti ngeliat persiapan apa yang diperlukan, misalkan dari logistiknya. Terus habis itu lahirlah, di sana dingin nih. Nah, mitigasi itu nanti keluar. Jadi persiapan di awal adalah sebenarnya kalau saya teman dilakukan. Pertama teman dulu ya. Teman, karena pendakian yang sempurna itu pendakian yang asik itu bukan kita ke gunung apa, tapi kita tuh naik gunung sama siapa. Makanya saya selalu ambil teman dulu. Itu. Bagus banget tadi kata-katanya. Seriusan, karena apa ya? Kalau temannya chaos, malas banget bentar-bentar. Iya. Jagain. Tapi kalau temannya asik, sama-sama toksik dan lain, naik gunung lah, ayo aja, gas aja kemana, gitu. Nah, terus kalau untuk kan udah nih rencanaan. Nah, dari situ kita nanti ngeliat nih, Pak, ada danger objektif yang ada di gunung itu. Misalkan kita naik ke Gunung Merbabu kemarin, saya via Suwanting. Di Gunung Suwanting tuh saya naik di bulan November, musim hujan ber. Akhirnya saya naiklah dengan persiapan untuk memitigasi resiko-resiko itu. Jadi yang kedua setelah riset objeknya, kita masuk ke danger subjektif. Nah, danger subjektif itu nanti dari situ nanti kita lihat nih. Nah, apa yang dibutuhkan dalam pendakian ini? Misalkan gue pengen bikin, gue punya tenda nih, simpelnya tenda baru gitu ya. Nah, tenda baru nyampe atas masa dia nggak bisa bikin tendanya? Padahal kan di gunung itu sebenarnya kita udah harus punya timing, kita mau bikin tenda 5 menit harus kelar. Betul. Gitu. Nah, ya udah kita latihan terus bikin tenda. Latihan itu salah satu danger subjektif. Jadi bahaya yang muncul dari dalam diri sendiri. Nah, tenda, oke, kalau udah siap, nanti jalurnya licin di sana, kita buat trekking pool, misalkan gitu. Terus apalagi nih, jalurnya licin, cari sepatu yang gripnya bagus. Oh, musim hujan nih, ya kan. Jadi udah mulai kedetek semua. Jadi hanya perlu 2 sih Mbak persiapan, perencanaan, koordinasi sama mitigasi dari danger subjektif dan danger objektif. Transmit swap. Dan yang penting tadi teman. Bukan di gunung mana. Bukan di gunung mana. Tapi dengan siapa? Dengan siapa kita naik. Itu iya sih. Tapi kalau fisik, maksud iya nggak latihan fisik, Rek? Kalau fisik mah udah harus sih Mbak sebenarnya. Itu masuk ke danger subjektif tadi. Wah, gua gak kuat nih naik gunung ini nih, ya kan, gua kuat nih. Ya udah latihan fisik, kan simpel itu. Ada ini gak sih? Ada semacam oke, kita harus rutin latihan seperti ini atau gitu loh maksudnya. Gini Mbak, maksudnya ya, kadang tuh saya heran ya. Kadang tuh gue mikir ya. Apa nih? Kenapa orang-orang gak kuat naik gunung gitu? Kenapa orang-orang udah tahu mau naik gunung tapi olahraganya tuh H-7, H-10. Padahal udah tahu mereka tuh biasanya naik gunung. Ya kan, harusnya udah olahraga itu jadi kebiasaannya dia. Gitu. Jadi sewaktu-waktu naik gunung gas udah gitu? Gas. Udah gas. Iya. Kita udah tahu nih naik gunung capek, olahraga kita nih, ya kan? Ya udahlah, latihan dari sekarang. Gitu loh, latihan dari sekarang, jalan kaki, push up, segala macam, kan gampang. Merasa tertampar, yes. Merasa tertampar saya. Enggak, itu sebenarnya diterima ini aja, Lego aja. Iya sih. Tapi benar sih. Iya, pembelajaran aja. Cuman rasa malas kadang menguasai, akhirnya nanti di gunung, wah nggak kuat, ya udah sampai pos berapa ini 3 ayo turun. Akhirnya kayak gitu. Ya balik lagi sih Mbak. Kadang-kadang orang bilang, sob, ada yang nanya kan bilang, mental dulu, fisik duluan sih. Kalau saya mental. Mental dulu. Iya, kalau saya mental dulu karena kayak kita mau berangkat sekolah misalkan, analoginya. Kalau kita udah males, gitu loh. Jadi mental dulu yang bentuk. Tapi kalau kita udah semangat mau belajar dan lulus segala macem, wah udah belajarnya kebentuk, polanya kebentuk dan lainnya kebentuk. Jadi ya udah harus persiapan mental kalau saya. Pertama mental. Mental dulu karena mental itu yang akan membentuk barrier kita untuk melangkah maju buat latihan fisik atau enggak. Gitu.
latihan fisik atau enggak? Iya, nggak usah latihan fisik, naik gunung aja udah langsung. Aduh. Ya, nanti muter ini kaki. Itu goyang-goyang gitu. Kemudian naik satu udah nggak bisa tuh. Itu semacam dicermai itu mungkin. Ya, bisa. Bisa. Oke, jadi nggak habis ya latihan. Jangan habis. Tapi bagus, tapi nggak apa-apa. -7 nggak apa-apa. Better ya daripada nggak sama sekali. Ya. Oke. Kondisi fisik sudah. Logistik, kita bahas logistik. Kayaknya dari semua karir yang segede itu yang paling penting logistik nggak sih? Apa enggak? Sebenarnya apa itu nggak penting banget sih sebenarnya? Logistik makan tuh penting banget. Logika tuh nggak bakal bisa jalan tanpa logistik nih. Logika tuh nggak bisa jalan tanpa logistik. Kalau kita naik gunung gitu ya, lapar dikit udah keriengang. Melihat pohon dikit dibilang orang. Melihat bangunan dikit dikira candi, ya kan? Jadi emang logika tuh butuh asupan logistik yang bagus. Kita ngomong logistik makanan, karena logistik kan emang kebagi beberapa ya. Logistik itu ada peralatan, ada juga makanan. Nah, logistik makanan tuh kalau saya lebih prefer ke makanan fresh, Mbak. Makanan olahan fresh. dulu. Olahan dulu. Jadi makanan olahan kalau kita pakai sampel ini aja deh, pendakian 2 hari 1 malam. Nah, kalau 2 hari 1 malam saya biasanya kalau logistik saya jarang sekali pilih makan makanan instan. Saya selalu olahan karena tubuh kita tuh pinter. Pinternya gimana nih? Pinter. Jadi apalagi dalam keadaan capek, dia tuh nyerap gizi dan protein, dan tuh badan tuh nyerapnya benar-benar nyerap. Jadi kalau kita asup-asupan fresh, itu gizi semua keserap. That's why saya tuh selalu fit orang sampai lu kok gila banget ya di dari capeknya segala macamnya. Itu kuncinya. Makanan sehat itu. Makanan yang fresh, olahan yang fresh gitu loh. Itu kuncinya. Kadang saya selalu bungkus dulu buat makan siang, makan malam gitu. Jadinya paginya baru saya masak-masakan olahan yang baru gitu loh. Kalau logistik begitu ya. Jadi saya selalu utamakan makan makanan yang olahan. Jadi rata-rata kayak sayur, sayur, telur, ayam, protein kayak gitu. Dan ayamnya juga biasanya diungkap dulu kan. Diungkap dulu atau beli ayam yang dari base campnya. Dari base camp, biasanya base camp ada yang jualan tuh, ya kan? Ada. Karena di warung juga ada. Beli ayam 3 simpel. Iya sih. Di atas udah bikin suwir, nasi goreng. Bikin nasi goreng di atas. Atau pakai sayur. Iya, bisa makan enaknya di atas sebenarnya. Karena kenapa sih ngomong gini? Karena kemarin-kemarin banyak orang yang ngomong video langsung gitu. Langsung itu kan sifatnya darurat ya. Itu ada kandungan untuk memperlama makanan. Ya kita dari situ aja tahu lah mana bagus mana enggak. Jadi ya tetap olahan gitu. Kecuali pendakian 3 hari 4 malam. Kalau 3 hari 4 malam pasti ada makanan instannya lah ya. Ada makanan instan, modelnya kayak yang tadi misalkan ransum atau makanan fast food yang sifatnya kayak mungkin kayak ikan kaleng. Saya ngomong merek, ikan kaleng, terus ikan di dalam kaleng. Aku pikir ikan ikan di kaleng gitu. Nah, terus tadi itu sosis, ya kan, nugget. Nah itu dibawa itu. Tapi nggak apa-apa sih Mbak. Kadang ya kita butuh makan makanan yang membangkitkan mood booster kita biasanya. Gitu. Karena kalau kita makan makanan yang nggak asik, mau 3000 kalori masuk ke badan, jalan juga gini-gini. Tapi kalau kita makan dibarengin sama makanan favorit, gitu lah. Wah semangat udah, ya kan? Memang makanan itu adalah mood. Iya makanya itu ngebentuk mood juga. Makanya logistik penting banget. Makanya tadi terlahir logika. Logika terlahir dari logistik. Logika tanpa logistik. Salah kata-katanya gimana? Ulang. Kita lihat aja berarti. Logika tanpa logistik sama dengan tidak bisa berpikir. mau bilang bloong juga. Jangan. Yang paling halus itu aja. Iya sih. Tapi dari semua ini deh, gear alat, kita ngomongin tentang alat sekarang. Yang paling penting tadi masihkah diduduki oleh flysheet? Ini bagi saya ya. Ini preferensi pribadi. Kalau saat ini
Semua penting sih, basically penting, tapi untuk dalam studi case saat ini rata-rata yang paling penting itu flash sheet sih menurut saya. Entah itu tektok, entah itu cam. Entah itu tektok, entah itu cam, karena flash sheet itu sebenarnya sebuah rumah yang kita bawa gitu loh, dalam keadaan darurat. Kalau kita nggak bawa, even kita bawa tenda, itu tetap jadi salah satu shelter darurat kita. Jadi kalau ada apa-apa, flash sheet dulu. Jadi Iya kalau sih. ada apa-apa, flash sheet dulu. Hujan, flash sheet gelar. Iya biasanya kayak gitu. Flash sheet dulu. Nah, itu selalu tertanam saya. Apalagi saya kan memang sukanya tidur di flash sheet mbak. Sayang flash sheetnya nggak sih? Tidur enak banget tidur di flash sheet. Bisa cobain Iya. flash sheet, sleeping bag. Iya tapi Ini ntar sayang flash sheet. ada babi hutan lewat. Cuk. Iya pernah. Dicerme, semacam kumbang lewat. Iya. Iya. Tapi cuma dilewatin Apa aja. aja. Nggak disantap sekalian. Selamat malam bro. Gitu doang. Beneran ini. Serius. Dilewatin aja? Lewatin yo. Bro, tidur bro. Dia gitu doang. Oh iya? Bro, iya. Tapi sadar, tapi lihat, melek. Lihat. Bukan pura-pura tidur gitu kan. Enggak. Dan mereka nggak. Enggak dong kan mereka nggak terasa terancam sama kita. Kok keren sih? Itu cuma dulu kah apa sekarang juga ya? Wah, dulu. Dulu. Sekarang nggak? Enggak, kita jarang ketemu. Oh, kalau babi juga nggak? Kayaknya kembang Babi masih mah ada ya? Banyak babi mah. Tapi babinya kembang ganas-ganas atau? Enggak, baik. Oh, baik. Kayak di babi di Cikura itu. Hah? Si Ica. Wah, masih ke Cikura nanti foto bareng sama Ica. Emang bisa? Emang bisa? Ada lu. Di Cikura? Ada nanti. Emang bisa? Ada nanti. Dia udah segede apa nih Ica? Segini udah gede, sefoto bareng. Oh ya? Iya. Warnanya apa Ica? Itu. Oh. Ntar Cikura kawan-kawan foto bareng. Dia tuh ada biasanya di sore hari. Di pos berapa nih? Puncak. Di puncak? Iya, itu kayaknya emang dirawat sama ini dulu ya. Sama Oh dia Ica stay di puncak. iya. Besok kita ketemu sama Ica ya teman-teman, ketemu sama Ica di Cikuray. Jangan lupa foto ya. Oh iya. Nah, kita coba di medsos apa babi Cikuray Ica misalkan. Kalau di Kembang apa namanya? Ada yang sudah selembut Ica enggak? Challenge. Teman saya diseluduk si Edi itu. Berarti nggak halus-halus. Jadi gitu. Jadi emang saya selalu utamain flash sheet sih. Lanjut ya sampai sekarang. Sampai sekarang sama ini, Mbak. Apa? Pisau. Oh what? Self defense. Kan jujur aku kalau selama ini mendaki nggak pernah pisau itu dipakai selain untuk kegiatan masak. Itu dia itu kegiatan masak kan. Tapi kalau bayangin nih, Mbak, ini kita selalu ngomongin masalah terburuk karena kalau ngomongin, jadi kemarin ada yang ngomongin, saya bikin satu konten tentang masalah evakuasi darurat yang dibicarain di tongkrongan. Selama ini kan nongkrongnya cuma bicara logistik doang, tapi nggak ngomongin masalah bicara logistik. Terus dia ngomong ini, kita kan selalu mikir yang baik-baik dan tidak terjadi apa-apa. Dia selalu bilang itu hanya konsep pikiran. Saya bilang, tapi yang kita bicara ini skills. Nah, skills inilah yang harus kita butuhkan. Jadi kayak misalnya kita ngobrolin sekarang ini masalah evakuasi darurat atau mitigasi. Misalkan, wah ketemu ular nih, misalkan di Gunung Cermai lagi. Iya. Cermai lagi, itu banyak Linggajati ya, itu ada ular-ular piton gede. Itu kalau jatuh ke kita, kalau kita kegulung, pisau yang kita kalungin itu bisa jadi self defense kita. Jadi sebenarnya lebih ke arah sana. Emang ada gitu. Siapa? Ada. Oh ya? Ada Mbak, makanya kalau kita bikin tenda, bikin apa itu, kita selalu nyapu. Lihat pohon, lihat ke atas, terus lihat sekeliling. Nah, itu gunanya buat itu. Oke, apalah Ada. ini aku yang cuman bangun, ayo mana tempat datang. Tapi biasanya itu adanya di pedalaman. Biasanya kalau pengen explore segala macam, tapi kalau di jalur pendakian mah hewan udah pada takut Mbak sama manusia. Iya sih, mereka udah pinter ya. Udah pada takut sama manusia. Tapi paling kita tetap pisau Penting. bisa lah ya untuk Pisau, fluid, itu penting. Dan pisau itu harusnya dikalungin aja atau pokoknya ditaruh di badan. Bebas, harus ada. Saya selalu bawa sekecil ini untuk self defense, sama bawa yang 15 cm. Bayangin Mbak, kalau misalnya kita amit-amit aja Mbak ya,
kita tadi logistik, Mm. terus kita nggak bisa berpikir karena logika kita kelaparan kan. Iya. Jalan sepoyongan nyasar. Kemarin kasus kemarin lah apa yang di Cikura itu, yang hilang si Elang. Oh, sempat denger, Ya aku sempat denger, nah, tapi sempet nggak hilang ikutin. kan. Iya, iya. Itu padahal jalurnya jelas gitu, karena ditinggalin teman dia kan. Mm-mm. Nah, Udah akhirnya panik dia. udah panik, akhirnya dia ketemu selamat. Selamat Oh. dia, selamat. Nah kalau kita nih, kalau saya pribadi, kalau misalnya kayak begitu, Oh. udah pegang pisau, pegang flashlight, udah berasa tinggal di rumah gitu loh. Tinggal nyari jalur, segala macem, tinggal observasi, segala macem dan lain-lain. Itu kalau seorang dengan Tapi amit-amit. itu kalau ilmunya udah cukup mungkin gitu ya. Ya ilmu mah gak ada cukupnya mbak. Oh iya sih. Ilmu gak ada cukupnya. Sebenarnya yang bisa kita pantau adalah bukan ilmunya tapi diri kita untuk mau terus menggali. Iya sih ya. Itu si Elang, si Elang kalau misalnya dia Sorry Lang. Ya gimana? kayaknya kalau dia dikasih makan yang banyak dulu bisa deh nemu Bisa. jalur. Itu makanya dia hebatnya ini tuh bisa punya mental survive yang bagus dia makan daun-daunan katanya. Gue sempat mampir di live saya juga, dia bilang ngobrol, wah ini bang. Oh, keren. Undang aja dia jadi narsum. Boleh. Lah mau nggak lah? Iya mau nggak ya dia ya? Bagus ceritanya tuh dia tuh. Terus gitu. Jadi makanya tetap ya balik lagi. Saya selalu prioritasin pasif sama pisau. Itu ya, itu fokus saya, tapi tetap perlengkapan yang lain tetap wajib. Oke, perlengkapan yang lain tetap wajib. Oke, dan aku pengen tahu nih, ini ada satu kalimat yang aku butuh banget pendapat dari Mas Tera sendiri. Mendaki dengan tanggung jawab. Apa tuh artinya? Maksudnya apa tuh tanggung jawab gimana deh? Jadi mendaki tanggung jawab gini, kan saya tadi bilang kita itu naik gunung mendatangin resiko, Iya. ya kan. Terus kita naik gunung itu sama dengan merusak alam. Pada dasarnya kan manusia itu tercipta, ya manusia tercipta dimanapun dia berada dia akan merusak dalam skala kecil atau besar. Mau dia tahu. Iya tapi kok iya serius maksudnya kadang orang bilang ada yang bilang seperti gini, pendaki perusak alam. Enggak gitu konsep, manusia perusak alam, hanya skalanya aja yang berbeda. Tapi para pendaki sebenarnya diadain konsep tanggung jawab itu, mereka ada tanggung jawab yang arti benar-benar bagaimana cara memaksimalkan untuk tidak merusak alam, meminimalisir kerusakan lah. yes. Bahkan kalau bisa meniadakan kerusakan itu dengan memakai jalur yang sudah ada. Oke. Ya, itu salah satu bentuk tanggung jawabnya, memakai jalur yang ada, Yeah. tidak membuka jalur baru. Terus dia tahu naik gunung tuh ngedatengin resiko, berarti dia harus ngelindungin nyawanya, tanggung jawab sama diri sendiri, sama alam, gitu. Makanya saya selalu bilang seperti itu, mendaki dengan tanggung jawab. Basically tanggung jawab itu adalah norma yang gak tertulis tapi penting banget buat kita jalanin. Iya sih, nggak untuk diri kita sendiri tapi juga untuk lingkungan dan orang lain ya. Setuju saya. Oke. Dan ini kadang itu tadi ada nih kata-kata yang kalau mendaki paling nggak cari teman yang asik. Yeah. Kebetulan temennya nggak asik, bikin mood kita jadi jelek. Gimana untuk mempertahankan rasa baik di hati itu apalagi yang kemudian gitu, gimana tuh udah marah-marah nanti sama temannya. Itu sering banget sih. Iya, itu aku juga. Kalau saya gini sih mbak, lebih nge-grounding. Jadi nge-grounding istilahnya bagi saya itu kayak udah narik diri dulu, ngobrol sama diri sendiri, udah sebat, ngopi ya istilahnya kan, asik kan. Selesai itu udah kita ademin dulu, kelarin masalah yang ada di situ, di bawah mau cut off, mau lanjut teman. Yang penting kita sampai bawah turun dengan selamat dulu. Itu sih saran saya aja. Jadi kalau bisa ada ego terkepental, berantem ya kan, kalau bisa tuh di grounding dulu aja ya kan, grounding, meditasi kalau perlu, tarik napas, mikir kenapa ya gue bisa berantem, masalahnya apa, selesai dulu di situ, turun dengan selamat, sampai bawah, nggak pelukan, mau cut off, itu urusan terserah lah ya. penting singkirkan dulu egonya. Iya, soalnya biasanya itu yang paling sering terjadi apalagi Sangat, dengan sangat.
dengan pendakian yang kayak asal contoh temen. Yes. Ayo Bener, cari bener. barengan. Iya barengan, apalagi di banyak-banyak di Iya. medsos kan. Bener ya. banget itu. Kita nggak tahu orang kayak gimana. Iya, aku pernah banget. Pernah banget. Pernah. Terus? 10 orang cewek semua. Aduh, Pusing Pak. pusing, gak tahu. Mereka sudah punya ini tujuan masing-masing. Ya, setuju saya. Dia prioritas ini, ya satu prioritas ini, kita nggak ada yang kenal gitu kayak wah, di jalur pun belum saya puncak udah rasanya ini orang ini Iya, gitu. benar, setuju saya. Gitulah pokoknya kalau tunggu di jalur ya udahlah. Yang penting kalau fokus kita kita bawa fun kita dulu aja. Terus selesaiin ego masing-masing sampai bawah. Cut off. Sekali lagi qualify kemenang lanjut. Oke. Dan paling untuk terakhiran closingan. Oke. Ada nggak sih gunung yang lagi pengen atau masuk wishlist mau didaki akhir-akhir ini? Ke depan. Sebenarnya ada sih Gunung Leuser. Oh, panjang banget. Itu gunung impian saya. Mbak. Wah, nanti turun-turun jadi zombie itu. Jangan dong. Iya. Jadi mukanya udah rambutnya nggak tahu itu sama daun sama itu. Itu gunung impian saya itu Uh-huh. dibanding Kartens dan lain-lain itu gunung impian saya. Nah kebetulan nanti Iya, keren banget tuh. Sob. kalau jadi Iya. ya kan biasa kalau tadi dibilang kan Iya. kalau ada rencanain tahu-tahu nggak jadi Iya, gitu ya. betul, Kalau betul. jadi Desember besok berangkat gitu. Wah, keren. Gitu rencana setelah turun dari Leuser tadinya mau gantung carrier. Heeh. Mau stop pendakian tapi saya harus jadi content creator jadi nggak bisa stop lanjut terus harusnya Nggak bisa apa itu berarti pendakian kalau apa Mbak itu? mana? Kembang sih Kembang sebenarnya. ya, yes ya, yes Jujur ya. aku memang udah lama banget pengen kembang dari Biasa, sekitar kan? 4 tahun, 5 tahun yang lalu tapi Nggak mau ikut aja ke Leuser. kembang dulu aja. Oh. Itu udah bisnis lama banget itu kembang. Nanti kalau ke Desember Kembang Hah? via belum bilang aja. Oh, temennya Mas Tera. Mas Tera gitu biarin diantar nyampe puncak. Iya naik truk, ih enak banget. Diantar sampai puncak. Kayak offroad nanti diantar ya. Oh boleh, Oke, boleh. Ya jadi emang Leuser tuh dari masa kecil aja tuh udah bisnis paling dahsyat sih buat saya. Makanya saya nggak pernah pengen ngeliatin jalur-jalur Leuser. Jadi setiap saya mau naik gunung itu sih saya nggak pernah mau lihat bisnis saya itu karena takutnya pengen terus. Apa yang paling menarik di Leuser sampai bikin pengen banget kesana? Perjalanan panjang ya sih Mbak. Panjang banget sih, seminggu Yang ya? panjang, terus yang kedua juga habitatnya Iya. itu keren banget tuh saya lihat. Jadi pengen naik banget yuk. Ya, padahal sekarang katanya kalau direncanain malah nggak jadi. Iya, bener. Sekarang aja gimana sih? Sekarang. Kita tutup podcastnya, kita ke Leuser gitu. Yes. Oke, teman-teman, gitu aja. Terima kasih. Nanti kalau kalian mau lihat lebih detail lagi, bisa lanjut ke mana ini? Podcast Turun Gunung Mendaki. Kita mau buru-buru ke Leuser dulu. Bye bye. See you. Thank you.